Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bilqis Arta Amanda dengan NIM 2306020006. Saya dari kelas 6A Tadris IPA. Nah, di sini saya akan membawakan materi mengenai hukum Rayleigh-Jeans, yang mana tugas ini disusun guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Fisika Modern yang diampu oleh Ibu Dr. Erna Rizwaula Kusumawati, MSI. Nah, simak videonya ya teman-teman. Nah, nantinya kita akan mempelajari mengenai pengertian dari hukum Rayleigh-Jeans, kemudian yang kedua kegagalan hukum Rayleigh-Jeans, kemudian yang ketiga itu bencana ultraviolet, kemudian yang keempat itu integrasi Al-Quran, dan yang terakhir itu pemanfaatan dari hukum Rayleigh-Jeans. Nah, yang pertama yaitu mengenai pengertian dari hukum Rayleigh-Jeans. Nah, hukum Rayleigh-Jeans itu ditemukan oleh Lord Rayleigh dan Sir James Jeans. Nah, dua ilmuwan itu berasal dari Inggris tahun 1900. Nah, menurut hukum tersebut, semakin pendek suatu gelombang itu seperti sinar ultraviolet. Nah, maka intensitas radiasi energinya itu semakin tinggi menuju tak hingga. Nah, Rayleigh-Jeans itu menyarankan model sederhana untuk menjelaskan bentuk dari spektrum radiasi benda hitam. Nah, pada penelitian mereka yaitu mengenai molekul atau muatan dinding atau permukaan benda berongga dihubungkan oleh semacam pegas. Nah, Rayleigh dan Jeans itu berhasil menjelaskan hukum atau menjelaskan spektrum radiasi benda hitam pada panjang gelombang yang besar. Nah, namun gagal untuk panjang gelombang yang kecil. Kemudian yang kedua mengenai kegagalan hukum Rayleigh. Nah, pada tahun 1900-an, Rayleigh-Jeans itu meneliti tentang fenomena radiasi benda hitam. Nah, menurut hukum tersebut, semakin pendek suatu gelombang seperti sinar ultraviolet, maka intensitas radiasi energinya itu semakin tinggi menuju tak hingga. Nah, kegagalan hukum Rayleigh-Jeans itu menjelaskan mengenai fenomena radiasi benda hitam yang mana dikenal sebagai bencana ultraviolet atau ultraviolet catastrophe. Nah, kemudian intensitas radiasi yang diukur pada berbagai panjang gelombang itu tampak bahwa pada gelombang yang sangat pendek, intensitas radiasi yang dipancarkan itu sangat kecil dan mendekati 0. Pada gelombang yang lebih panjang, intensitas radiasinya itu bertambah. Nah, intensitas radiasi itu dapat mencapai puncak pada panjang gelombang tertentu. Nah, seperti pada gambar di samping, itu ada sebuah kotak. Di dalam kotak itu terkumpul energi radiasi. Nah, dalam kotak tersebut terdapat lubang. Nah, itu lubangnya itu merupakan tempat keluar dari radiasi. Nah, selanjutnya bencana ultraviolet itu para ahli fisika menganggap bahwa gelombang elektromagnetik dalam kotak itu membentuk gelombang berdiri atau stasioner. Nah, dengan menggunakan persamaan statistik, mereka itu mendapatkan persamaan intensitas radiasi sebagai fungsi panjang gelombang. Nah, seperti pada rumus berikut, yaitu I sama dengan C T lambda pangkat 4, di mana I itu adalah intensitas radiasi, T itu merupakan suhu mutlak benda atau Kelvin, kemudian delta itu merupakan panjang gelombang, dan C itu merupakan kecepatan cahaya. Nah, pada gambar di samping itu merupakan contoh hasil pengukuran intensitas radiasi pada berbagai panjang gelombang. Nah, dari persamaan tadi atau dari rumus tadi disebutkan bahwa dengan hukum radiasi atau Rayleigh-Jeans. Jadi persamaan tersebut itu merupakan hukum radiasi Rayleigh-Jeans. Nah, tampak dari persamaan tersebut bahwa pada panjang gelombang yang besar itu intensitasnya menuju 0. Nah, ini sesuai dengan hasil pengukuran. Namun pada panjang gelombang yang kecil, hukum Rayleigh-Jeans itu memprediksi intensitas yang menuju tak berhingga. Nah, pada gambar di samping itu terlihat pada grafik itu ya teman-teman. Kemudian di sini ini tuh tidak sesuai dengan pengamatan bahwa pada panjang gelombang yang kecil intensitasnya itu malah menuju 0. Nah,
dapat disimpulkan bahwa hukum Rayleigh Jeans itu belum sanggup menjawab persoalan radiasi benda. Nah, perlu ada teori baru untuk menjelaskan fenomena tersebut. Nah, setelah mengetahui bencana ultraviolet, kemudian yang keempat yaitu integrasi Al-Quran. Nah, integrasi Al-Quran ada dua, yaitu Quran Surat Asy-Syams ayat 1 dan At-Tharik ayat 3. Nah, pada Quran Surat Asy-Syams ayat 1, Allah itu bersumpah dengan matahari dan cahayanya pada waktu duha yang mana sangat terang dan juga kontras dengan sesaat sebelumnya di mana kegelapan itu menutup alam. Nah, matahari adalah sumber energi bagi manusia, sedangkan cahayanya itu terdiri dari cahaya tampak, kemudian inframerah, dan ultraviolet. Kemudian yang kedua yaitu At-Tharik ayat 3. Nah, dalam tafsir Al-Jalalain yaitu bintang suraya atau semua bintang yang cahayanya itu dapat menembus kegelapan. Nah, as-saqib adalah sesuatu yang menembus kegelapan dengan sinarnya. Nah, selain dari integrasi Al-Quran, kemudian materi yang selanjutnya yaitu mengenai pemanfaatan teknologi dari hukum Rayleigh Jeans. Nah, yang pertama yaitu pemanfaatan digunakan dalam panel surya. Nah, panel surya ini terdiri dari wadah-wadah yang terbuat dari logam yang berongga yang kemudian dicat hitam. Nah, dengan panelnya itu terbuat dari bahan kaca. Nah, nantinya kalau radiasi dari matahari itu akan diserap oleh permukaan yang berwarna hitam dan dihantarkan secara konduksi melalui logam. Nah, bagian dari panel ini tetap hangat karena dijaga oleh efek rumah kaca. Nah, kemudian sirkulasi air itu melalui wadah logam akan membawa kalor menjauh untuk dimanfaatkan pada sistem pemanas air domestik dan juga untuk memanasi kolam renang. Nah, setelah kita mengetahui pengertian, kemudian kegagalan hukum Rayleigh Jeans, bencana ultraviolet, kemudian pemanfaatan teknologinya, integrasi Al-Qur'annya, selanjutnya kita akan membahas contoh satu soal dari hukum Rayleigh Jeans. Nah, di sini bintang A itu memiliki intensitas maksimum pada suhu 5527 derajat Celcius. Nah, jika tetapan WN itu 2,9 dikali 10 pangkat min 3 MK, nah tentukan panjang gelombang yang terdeteksi pada bintang A. Nah, jadi dari soal tersebut diketahui TT itu 5527 derajat Celcius, yang mana nanti diubah ke dalam Kelvin menjadi 5800,15 Kelvin. Kemudian C kecepatan cahayanya atau W-nya ini 2,9 dikali 10 pangkat min 3 MK, dan ditanya panjang gelombang atau lambda M. Nah, rumusnya yaitu lambda M dikali T sama dengan C. Nah, diturunkan rumusnya, lambda M sama dengan C dibagi T. Nah, yang C dimasukkan atau ketetapan W-nya dimasukkan 2,9 dikali 10 pangkat min 3 MK dibagi 5800,15 K. Nah, dihasilkan 4,9999 dikali 10 pangkat min 7, sehingga hasilnya 5 kali 10 pangkat min 7 M. Nah, 5 kali 10 pangkat min 7 M itu merupakan lambda M. Oke, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi dari hukum Rayleigh Jeans ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.